Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari yang indah ini, 15 Juni 2021, bersama Roh Kudus. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun, menyapa saudara sekalian di pagi yang indah ini dengan firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ayo kita baca demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Melalui teks ini kita diajar untuk mengambil sikap bagaimana memperlakukan orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan rasa tanggung jawab, yakni memimpin di dalam roh kelemah lembutan. Memimpin atau menuntun di dalam roh kelemah lembutan sambil menjaga diri supaya kita juga jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, ada begitu banyak pelanggaran yang boleh terjadi dalam persekutuan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, terus itu seperti benang kusut, kita tidak tahu mengurainya. Kok semakin banyak aja pelanggaran yang terjadi. Misalnya sekecil-kecilnya ya, mulai dari rasa suam-suam kuku dari warga jemaat, seperti jemaat Sardis yang di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16, yang diingatkan Tuhan Yesus agar ditegur oleh Yohanes karena mereka merupakan satu persekutuan yang suam-suam kuku, ya, di mana potensi mereka sebagai warga jemaat tidak dijalankan. Mereka hanya melakukan secara rutin, tapi tidak memiliki dinamika di dalam kehidupan. Ya, kalau kita buat juga ukuran kita sebagai orang percaya, bagaimana keberadaan orang Kristen harus memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari, maka kan kita lihat makin banyak orang Kristen yang sebenarnya jauh dari kehidupan orang Kristen. Karena tidak bisa menyaksikan baik dengan verbal, dengan kata-kata, dengan sikap, atau dengan menunjukkan dengan pekerjaan, melalui pekerjaannya. Bahkan tidak jarang juga orang Kristen itu masuk dalam penyakit sosial. Memalukan ya. Akhirnya kita masuk dalam penyakit sosial. Lihat misalnya banyak orang-orang kita yang terlibat dalam minuman keras. Ya, minuman keras menempel ketat sekali dengan orang-orang Kristen. Kalau orang Batak itu biasanya minuman keras mereka tuak ya. Kalau di Nias minuman keras mereka itu, waduh, itu yang sudah disaring itu seperti samsu. Belum lagi kantong-kantong Kristen yang ada di Manado, cap kucingnya, yang ada di Ambon, yang ada di Timor, itu seperti melekat minuman keras itu. Tak kenapa ya, padahal itulah sesuatu penyakit sosial. Bahkan penyalahgunaan narkoba sekarang ini, banyak anak-anak Kristen juga yang terlibat melakukan pelanggaran itu. Bahkan kita dari gereja juga seperti kurang menggigit untuk dapat mencegahnya, karena narkoba itu kan dimulai sebenarnya dari kebiasaan merokok ya. Tapi kita kan nggak berani mengambil sikap seperti diam-diam aja, nggak berani mengatakan kalau itu merupakan satu pelanggaran sebenarnya karena akan merusak diri kita sendiri. Ya, pelanggaran-pelanggaran juga mulai dari anak-anak nih. Kita lihat ada kenakalan-kenakalan anak-anak ya, yang sudah semakin sulit untuk diatur oleh para gurunya, apalagi dengan remaja sekarang dengan mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai sudut dan berbagai bidang. Akhirnya pornografi itu seperti kita tutup mata aja ya, dan pornografi ini menjelma kemudian menjadi ya seks di luar nikah. Kadang-kadang kita juga ikut nutup-nutupinya, dan itu semuanya sebagai pelanggaran-pelanggaran yang demikian hebat. Sekarang makin meningkat lagi, ada LGBT misalnya, bagaimana para lesbi, para gay,
dan bisex dan transgender itu kadang-kadang menjadi tidak bisa kita kontrol, dan seperti kita tutup mata aja dengan semua kesalahan-kesalahan ini. Kenakalan remaja mulai dari perkelahian raja-raja di sekolah gitu ya, ada kelompok-kelompoknya sampai kepada tawuran, bahkan sekarang mulai rasis ya, dan itulah yang terjadi sekarang. Memang ada begitu banyak lembaga-lembaga yang menanganinya dengan cara mereka sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksinya. Ada keamanan, security seperti polisi juga yang menghadapi dengan cara hukum dan undang-undang, kadang-kadang dengan keras, memenjarakan, memukul, dan lain sebagainya. Ada juga dinas sosial yang menangkapi orang-orang yang mengemis dan gelandangan, lalu dimasukkan di panti sosial untuk dididik dan lain sebagainya. Walaupun nggak pernah berkurang ya, tapi kenapa nggak tahu ya. Lalu ada tatanan masyarakat, ada hukum adat ya, tapi hukum adat sekarang sudah hanya berada di pesta ya, nggak lagi menyangkut kehidupan orang per orang, tidak lagi menyangkut masalah kesopanan, kesantunan, tapi hukum adat kita sudah hanya bagaimana berbicara di adat. Oleh karena itu, kalau semua lembaga-lembaga ini memainkan peranannya dengan cara atau tupoksi mereka, tapi yang harus kita ingat, gereja sebagai sebuah lembaga, sebagai persekutuan orang-orang percaya, harus mendekati, menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Dan kita juga sebagai orang-orang gereja harus menyelesaikan bukan dengan hukuman, bukan dengan paksaan, tapi menuntun seperti gembala yang menuntun dombanya. Kan itu kan ciri khas kita. Dari Mazmur 23, Tuhan menuntun domba-dombanya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan gereja itu selalu menjadi lembaga yang menuntun. Ya, setiap orang yang menyimpang itu akan dituntun. Tapi bukan hanya para pelayan-pelayan gereja, artinya kita juga sebagai warga jemaat, kita yang ada di garis depan pelayanan ini harus juga menyuarakan, harus juga memiliki sifat kepemimpinan. Ya, dengan kata lain, menuntun pelaku-pelaku pelanggaran sudah membawa pemikiran kita dengan suatu situasi. Jadi para pelanggar-pelanggar ini bukan diperhadapkan dengan hukum. Ya, mereka tidak diperhadapkan dengan hukum kalau kita di dalam persekutuan, tapi juga tidak diperhadapkan dengan secara frontal, dengan radikal, sehingga mengagetkan, membawa sakit hati, atau tidak memperguncingkan. Bukan, karena kita kan bukan lembaga media online yang memperguncingkan persoalan-persoalan orang, bukan. Tapi kita harus menyelesaikan. Juga sebagai lembaga gereja, kata menuntun tadi akan membawa kita dalam pengertian bukan menjauhkan orang yang seperti ini. Karena kalau kita jauhkan kan kita membangun tembok nih, sehingga tidak ada kebersamaan. Justru kita harus rombak tembok ini, robohkan ini untuk mendapat merangkul mereka. Dan juga tidak membiarkan, seringkali kita membiarkan orang-orang yang salah. Ya, seharusnya kita akan menunjukkan kasih Kristus. Karena penyakit mereka kan penyakit kekurangan kasih, maka mereka membutuhkan kasih. Ya, sebaliknya kita harus mengadakan pendekatan, ya, berempati, seperti Yesus melakukan pendekatannya kepada banyak orang-orang yang sebetulnya sampah masyarakat. Ya, katakanlah Maria Magdalena, Maria yang dari Magdala itu adalah seorang ibu rumah tangga yang masih muda, yang cantik, yang ditelantarkan oleh suaminya, lalu harus menjual dirinya menjadi seorang pelacur. Lalu ketika dia diperhadapkan dengan hukum rajam, Yesus memberikan perhatian yang sangat berbeda. Ya, bahkan dia katakan, aku pun tidak menghukummu. Wah, luar biasa bagi Maria Magdala itu ketika Yesus mengatakan, aku tidak menghukummu, pergilah, tapi jangan lakukan lagi seperti itu. Pendekatan seperti itu sebenarnya yang kita lihat bagaimana kita menghadapi orang-orang tersebut. Atau mungkin kita mengingat bagaimana pendekatan Yesus dengan Zakheus, si pendek pemungut cukai itu. Kalau bagi kita sekarang seperti rentenir lah ya. Dia dekati dia ke rumahnya, dia mau masuk ke rumahnya,
Dia mau makan di rumahnya, sampai Zakheus pendek seorang rentenir ini berubah ketika didekati. Ya, Yesus sih banyak mendekati masyarakat yang merupakan sampah. Sampai orang-orang Farisi menuduh Yesus adalah sebagai seorang yang pelahap, peminum, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, ya, sampai Yesus menjawab mereka, "Aku datang bukan kepada orang-orang yang sehat, tapi aku datang kepada orang-orang yang sakit." Sakit di sini bukan hanya sakit lumpuh, bukan hanya sakit mata, bukan hanya karena penyakit tertentu, tapi sakit di sini adalah juga penyakit masyarakat, penyakit batin, penyakit jiwa. Dia datang untuk menyembuhkannya karena di dalam dia semuanya akan mendapat perbaikan. Saudara, dikatakan kalau ada yang melakukan pelanggaran dengan kata memimpin, menuntun kepada kebenaran, akan mengubah pemikiran kita, dan pemikiran kita harus diperbaiki. Ada banyak orang yang sakit, bukan hanya sakit fisik. Ada banyak cara yang harus kita pelajari dalam berjemaat. Ada banyak jemaat yang menunggu kita untuk bertemu. Hanya sedikit yang mungkin menolak karena penyakit sosialnya lebih parah. Marilah kita doakan mereka agar mereka juga merasa sebagai anak-anak Tuhan, dan kita bermegah sebagai anak-anak Tuhan yang mampu memenangkan saudara-saudara kita yang ada di dalam pergumulan itu. Shalom.